Assalamualaikum Ibu. Silahkan duduk. Eh, Nama Ibu siapa ya? Oh, Ibu Dwi. Usianya 25 tahun. Oke, siap. Alamatnya di mana ya, Bu? Seragi. Kesini sama siapa? Suaminya. Oh ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidan Anis. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan yaitu konseling tentang gizi pada ibu hamil. Nah, sebelumnya ibu nggak usah khawatir ya, karena di sini saya telah menjaga privasi ibu dengan cara menutup jendela, pintu, dan akan menjaga privasi ibu. Nah, sebelumnya, apakah ibu sudah pernah mendapatkan informasi tentang kebutuhan zat gizi pada ibu hamil? Oh, jadi belum pernah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil itu sangat penting guna untuk pertumbuhan janin dan ibu sendiri. Nah, di sini saya ada ini, boleh ibu lihat-lihat dan ibu baca nanti sembari saya jelaskan. Baik. Nah, ibu sendiri dapat memenuhi kebutuhan zat gizinya dengan cara mengkonsumsi gizi yang seimbang ya, Bu. Selain itu, selama kehamilan, ibu juga memerlukan yang namanya tambahan energi. Tambahan energi tersebut sekitar 285 sampai 300 kalori atau setara dengan 2 sampai 3 piring per harinya ya, Bu. Terutama pada trimester kedua dan 3. Komposisi gizi yang seimbang itu sendiri terdiri dari karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Nah, ibu dapat memperoleh karbohidrat dengan cara mengkonsumsi gandum, beras, singkong, jagung, kacang-kacangan kering, dan kentang ya, Bu. Nah, protein itu fungsinya untuk memperbesar dan menguatkan uterus kelenjar susu. Guna untuk memperlancar ASI ibu nantinya serta mendukung saat kehamilan ya, Bu ya. Ibu dapat memperolehnya dengan cara mengkonsumsi daging, telur, daging ayam, dan ikan. Serta bisa juga dengan tempe ya, Bu. Itu sangat mudah didapatkan. Selain itu, buah dan sayur juga bagus buat kandungan ibu karena dapat meningkatkan kekuatan otot serta menambahkan cairan tubuh pada tubuh ibu. Nah, ini ada contoh gambarannya ya, Bu, di situ. Baik, saya lanjut ya, Bu. Nah, kebutuhan vitamin apa saja yang harus ibu konsumsi? Kayak misalnya vitamin A, B, C, dan D. Kalau jenis mineralnya yaitu kayak kalsium, fosfor, Fe, zinc, dan asam folat. Selain itu, selama kehamilan ibu juga dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan cairan yang banyak ya, Bu, guna untuk mencegah dehidrasi dan konstipasi. Kebutuhannya yaitu sekitar 2,5 sampai 3 liter per harinya. Baik, Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan apa saja yang muncul kalau ibu kekurangan nutrisi. Kalau pada janin bisa menyebabkan bayi lahir prematur, bahkan sampai bayi lahir meninggal. Gangguan pertumbuhan intrauteri, pertumbuhan volume otak, bayi lahir intrauteri, dan bayi lahir selamat tapi ada hambatan setelah kelahiran. Kalau pada ibunya sendiri, kalau kekurangan nutrisi itu bisa menyebabkan anemia, penurunan daya tahan tubuh, perdarahan selama kehamilan, dan persalinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah makanan yang baik. Yang pertama, ibu harus memilih sayuran yang masih segar. Jangan merendam sayuran yang udah dipotong terlalu lama, agar vitamin B dan C tidak hilang dalam larutan air tersebut.
Selanjutnya itu Ibu bisa lihat di situ ya Bu. Saya akan sembari jelaskan ya. Kalau memasak sayuran jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya tidak hilang. Tetapi berbeda dengan ikan dan daging. Kalau memasak daging dan ikan sebaiknya sampai benar-benar matang ya Bu. Karena menghindari menyajikan makanan panas dari bahan-bahan plastik dan hindari juga menghangatkan makanan berkali-kali ya Bu. Oke. Nah, kan sering ada yang bilang tuh ya, kalau kita orang hamil itu tidak boleh makan ikan, daging, telur, dan lain-lain. Padahal sebenarnya pada ibu hamil malah sangat dianjurkan makan makanan jenis tersebut karena banyak mengandung zat gizi yang bagus di dalamnya. Baik Bu, sampai di sini apakah Ibu sudah paham atas apa yang saya jelaskan tadi? Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, baik. Saya yang ingin bertanya, apakah Ibu bersedia? Oke. Nah, apa saja yang Ibu pahami atas penjelasan saya tadi? Oke. Ibu tadi sudah menjelaskan bahaya apa saja apabila saya tidak mengkonsumsi gizi yang seimbang. Terus ada vitamin apa saja yang saya butuhkan. Terus Ibu juga menjelaskan pentingnya pemenuhan nutrisi pada ibu hamil serta kecukupan energi pada ibu hamil. Baik, bagus sekali. Jadi sudah paham ya Bu. Saya harap Ibu dapat menerapkannya di rumah karena kebutuhan gizi ibu hamil itu sangat penting. Baik Bu Bidan, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Saya permisi dahulu ya Bu. Assalamualaikum.